Aku mau kasih tahu kalian buku yang sudah aku baca di bulan lalu, bulan Maret. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Thank you for clicking this video and welcome back again. Dan akhirnya aku ngupload lagi setelah sekian lama vakum. Gak lama banget sih, tapi menurutku itu agak lama ya. Mungkin di antara kalian juga nggak terlalu nunggu-nunggu amat gitu video aku. Tapi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian wrap up atau buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Maret kemarin. Mumpung bulan ini tuh masih di awal April, aku mau kasih tahu kalian buku yang sudah aku baca di bulan lalu, bulan Maret. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bagus konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Buku yang pertama yang aku baca di bulan Maret kemarin adalah Bungkam Suara karya J.S. Hayran. Jadi buku ini itu bercerita tentang sebuah negara yang bernama Lawaknesia, yang dimana di situ ada karakter yang bernama Timmy dan ibunya, adiknya juga, dan beberapa karakter pendukung lainnya. Di dalam buku ini, sini ceritanya itu di negara Timmy ini ada satu hari di mana orang bebas mengungkapkan suaranya. Jadi misalkan seseorang ingin mengungkapkan sebuah kejahatan, nah dalam satu hari itu mereka tuh bisa mengungkapkan apa aja kejahatan, apa aja yang sudah orang-orang lakukan kayak gitu, atau mungkin rahasia-rahasia yang semua orang tidak tahu dan hanya dia yang tahu, bisa diungkapkan dalam satu hari itu. Dan menurutku di dalam buku ini tuh perjalanan Timmy untuk mengungkapkan sebuah kebenaran itu bener-bener butuh banget perjuangan, dan aku kayak greget banget pas baca ini. Yang aku salut adalah dalam buku ini tuh bener-bener pure fiksi dan fantasi, yang dimana semua karakter atau semua kata-kata atau singkatan-singkatan yang ada dalam buku ini bener-bener dikelola oleh penulisnya langsung. Kayak sebenarnya ini tuh adalah sebuah satir gitu ya, tapi dikemas dengan sebuah cerita yang unik. Buku yang kedua yang aku baca adalah Ketika Chatroom Menjadi Ruang Seksploitasi. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Tim Flame. Tim Flame ini adalah dua cewek yang mereka itu berprofesi sebagai jurnalis untuk mengungkapkan sebuah chat ilegal gitu. Nah, jadi ceritanya Tim Flame ini itu ingin mengikuti sebuah lomba jurnalis. Nah, di situ lomba jurnalisnya itu mengangkat tema chat yang ilegal. Nah, akhirnya browsing lah mereka berdua, dan surprisingly mereka mendapatkan sebuah chat yang sangat misterius. Pada akhirnya mereka menyelidiki satu-satu chatroom tersebut. Yang mengejutkannya, chatroom itu ternyata bukan chatroom yang biasa. Jadi mereka itu chatroomnya ada kayak turunannya gitu. Ada satu grup A, terus ada lagi grup B, grup C, dan beberapa grup lainnya, yang dimana itu mempublikasikan sebuah foto dan video ilegal tentang pelecehan anak-anak di bawah umur. Ini benar-benar mind blowing banget sih, dan aku sukanya dalam buku itu dijabarkan dengan secara rinci bagaimana penyelidikan Tim Flame dengan kepolisian. Dan untung aja tim kepolisian pada saat itu juga lagi gercep dan merespon aduan si Tim Flame ini. Meskipun pada awalnya tim polisi ini tidak merespon, tapi akhirnya mereka mereka mengungkapkan kejahatan itu satu persatu dan mengungkap apa yang terjadi dalam chatroom tersebut. Oke, buku yang ketiga adalah The Psychology of Money. Ini adalah buku yang digadang-gadang sangat-sangat bestseller dan banyak banget dibaca oleh banyak orang dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Yang aku salutnya adalah buku ini benar-benar bisa membuat kita perspektif dalam mengelola uang itu bisa jadi kayak teratur, dan bisa tahu kalau ternyata orang-orang yang terlihat kaya itu sebenarnya tidak benar-benar kaya gitu loh. Buku yang selanjutnya adalah Heina. Nah, kalau buku ini berupa sebuah non-fiksi yang ada prosa atau puisi di dalamnya. Jadi kalian jangan harapkan buku ini sebuah cerita atau ada alurnya, tapi buku ini tuh lebih kayak ke prosa atau puisi-puisi tentang bagaimana mengungkapkan hati seorang orang tua kepada anaknya. Yang paling aku suka adalah buku ini tuh kata-katanya tuh indah banget, manis, dan jujur aku kayak terhanyut banget gitu ya. Meskipun mungkin ini agak-agak tipis ya, tapi pas kamu baca itu kayak semua puisi-puisi dalamnya itu kayak terasa banyak banget gitu loh. Oke, buku yang selanjutnya adalah The Little Book of Sloth Philosophy. Nah, kalau buku ini ceritakan tentang sebuah perilaku lambat yang tidak berarti tidak produktif. Jadi jangan berpikir kalau orang malas itu tuh tidak produktif
produktif atau orang yang lambat itu adalah orang yang malas. Justru sebenarnya setelah aku baca buku ini tuh perspektif tentang orang-orang lambat, ternyata aku sudah paham gitu loh apa yang ternyata di pikiran mereka. Jujur aku tuh adalah tipikal orang yang satset gitu ya. Kalau misalkan untuk melakukan sesuatu, aku tuh bener-bener harus yang kayak lakukan pada saat itu juga. Tuh kayak gak mau menunda-nunda, aku gak mau yang kayak memendam sebuah pekerjaan itu. Setelah baca buku ini, aku tuh kayak merasa bahwa kita harus menikmati sebuah prosesnya. Ada manfaat di mana kita bisa melambat. Yang pertama, kita bisa lebih berfokus, lebih konsentrasi, terus bisa menikmati waktu, dan juga kita tuh bisa mengetahui oh yang mana nih yang salah, jadi bisa diperbaiki pada saat itu juga. Kalau misalkan kita kayak satset yang terburu-buru gitu ya, itu bisa kemungkinan untuk ada kesalahan dalam apa yang kita kerjakan itu besar kemungkinan ada kesalahan gitu ya. Aku suka banget dengan buku ini, kayak benar-benar bisa mengubah perspektif aku tentang bagaimana orang-orang lambat. Jadi buku ini worth it banget buat dibaca. Buku selanjutnya adalah Cara Mudah Berdamai Dengan Diri Sendiri. Nah, kalau buku ini itu berupa seperti motivasi. Jadi kalau misalkan kalian baca buku ini itu bisa seperti kata-kata atau rangkuman cerita penulisnya yang dia tuh awalnya kayak merasa bahwa dirinya itu beban hidup gitu loh, banyak banget masalah yang dia hadapi, tapi semenjak dewasa ini dia tuh akhirnya berpikir kalau ternyata kita tuh harus lebih menjalankan hidup dengan lebih baik dan harus apa ya, kayak bisa bernamai dengan diri kita sendiri gitu loh. Ini juga bagus banget sih buat kamu baca. Oke, buku yang selanjutnya adalah Atomic Habits. Nah, kalau buku ini juga salah satu buku yang aku suka banget ternyata, dan aku menyesal kenapa tidak baca sedari dulu. Jadi buku ini tuh membahas tentang sebuah kebiasaan yang sedikit nanti bakalan menjadi sebuah perilaku dan akan berpengaruh ke depannya, ke masa depan kita. Jadi Atomic Habits ini aku baru tahu kalau artinya tuh dari atom. Atom itu kan adalah partikel kecil ya. Habits itu adalah kebiasaan. Jadi kalau digabungkan Atomic Habits itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kecil, nanti bakalan bisa merubah pengaruh ke masa depan kita. Aku suka banget sih filosofi yang ada dalam buku ini, dan semua kata-kata yang ada dalam buku ini benar-benar aku kayak harus menerapkannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah CBLK. Nah, mungkin kalian masih kurang paham dengan judul. Ini gak ada judulnya sama sekali. Jadi ini covernya itu berupa kode braille, yang dimana kode braille itu untuk tunanetra gitu. Dan ini tuh tulisannya kayak tanda kurung gitu. Terus ini titik 2 adalah CBLK. Nah, kalian bisa searching aja kode braille itu seperti apa. Nanti kalian bisa baca sendiri covernya ini, oke? Nah, kalau buku ini itu membahas tentang UMKM lokal. UMKM lokal yang ada di Indonesia berupa kuliner, fashion, dan hijab. Ada juga aplikasi, dan juga ada barang elektronik yang benar-benar dibuat oleh orang Indonesia gitu. Dan si penulisnya ini bilang kalau UMKM di lokal ini tuh apa ya, kayak masih kurang membuming gitu loh. Jadi makanya dia mengangkat tema dan menulis sebuah buku tentang UMKM lokal agar kita bisa sadar kalau ternyata kita tuh bisa bersaing dengan brand-brand luar negeri gitu. Buku selanjutnya adalah Tetaplah Kuat Meskipun Berat. Ini adalah sebuah cerita yang penulis alami ketika pandemi kemarin. Dia tuh menuangkan sebuah cerita apa yang dia alami ketika masih dalam masa struggle, ketika banyak masalah juga dalam hidupnya. Aku cukup suka dengan buku ini, dan ceritanya itu kayak benar-benar bisa membuat kita itu kalau sebenarnya kita itu meskipun banyak masalah, tapi kita itu harus kuat dan harus menjalani dan tidak menyerah gitu loh dalam keadaan. Dan buku ini menurutku bisa jadi buku yang bagus banget buat kamu baca. Buku selanjutnya adalah Introvert and Extrovert is Fine. Buku ini tuh membahas tentang 16 tipe kepribadian manusia. Semuanya itu dibahas dalam buku ini. Aku sukanya buku ini tuh benar-benar bisa menjadi pelajaran atau menjadi patokan kalau misalkan introvert itu seperti apa, terus extrovert itu seperti apa. Selanjutnya adalah Hidup Tak Seindah Zona Nyaman. Nah, siapa di antara kalian yang tidak bisa keluar dari zona nyaman? Nah, buku ini cocok banget buat kamu. Buku ini membahas tentang bagaimana kalau kita itu tidak keluar dari zona nyaman, dan bagaimana kalau kita keluar dari zona nyaman. Apa manfaatnya ketika kita keluar dari zona nyaman, dan bagaimana kalau kita stay di dalam zona nyaman. Kata-kata dalam buku ini cukup sederhana dan bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan aku cukup suka dengan kisahnya. Jadi buku ini rekomendasi banget
buat kamu baca. Buku yang selanjutnya adalah afirmasi positif. Kalau ini adalah buku, mungkin banyak juga ya tipikal buku yang kayak seperti ini. Ini adalah semacam buku di mana kita harus memikirkan hal-hal positif saja, karena kalau kita memikirkan hal negatif itu takutnya tuh bakalan terjadi. Dan dalam buku ini tuh dijelaskan tentang bagaimana cara kita berpikir positif, bagaimana menghadapi emosi dan pikiran negatif. Kira cukup worth it banget deh buat dibaca. Oke, buku yang terakhir yang aku baca di bulan Maret adalah 40 Rahasia Menjadi Wanita yang Dirindukan Surga. Buku ini mungkin buku yang berbeda dari kebanyakan buku, yang dimana buku ini tuh kayak lebih ke pedoman tentang muslimah atau para wanita, apalagi yang sudah menikah dan udah punya suami. Ini tuh bagus banget buat kamu baca, karena di sini tuh dijelaskan tentang bagaimana wanita muslimah itu, bagaimana rahasia menjadi wanita muslimah yang dirindukan surga. Ini dijelaskan satu-satu dari 1 sampai 40 rahasia. Kalau kamu mau dirindukan surga, ya paling tidak adalah apa yang diikuti dalam buku ini gitu loh. Oke, itu dia beberapa buku yang udah aku baca. Bagaimana dengan kalian? Kalau misalkan kalian ada buku yang samaan dengan aku, kalian bisa komen di bawah. Atau mungkin buku apa aja yang sudah kalian baca di bulan Maret kemarin, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.